These days I don't know how to talk to you. I don't know how to be there when you need me. It feels like the only time you see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi. Saya Anggia Aprilia, kelas 5 Prodi Akuntansi, Konsen Audit. Ini saya ingin melanjutkan dari video sebelumnya mengenai sistem informasi akuntansi. Ini saya akan menjelaskan sistemnya dari yang saya berikan. Ada neraca lajur, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, lalu ada akuntansi dasar kas versus akuntansi dasar akrual. Lalu di sini ada ayat jurnal penutup. Apa sih ayat jurnal penutup? Ayat jurnal penutup adalah aktivitas memindahkan akun-akun nominal, semua akun laba rugi ke akun real, akun posisi laporan keuangan. Pada akhir periode akuntan, perusahaan harus melakukan penutupan buku akuntansi sebagai tanda telah berakhirnya pencatatan dan pelaporan akuntansi untuk periode tersebut. Langkah-langkah yang diperlukan dalam menyusun jurnal penutup adalah sebagai berikut. Yang pertama, menutup semua akun pendapatan dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit semua akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, menutup semua akun beban dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit semua akun beban. Ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi dengan cara mendebit rekening ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal pemilik atau laba ditahan sebesar selisih antara pendapatan dan beban. Lalu yang keempat adalah menutup akun dividen dengan cara mendebit akun modal pemilik atau laba ditahan dan mengkredit akun prime atau dividen. Dengan dibuatnya jurnal penutup, maka aktivitas akuntansi untuk periode yang bersangkutan dianggap selesai dan ditutup. Setelah itu, dapat dibuat daftar saldo setelah penutupan yang akan dijadikan saldo awal bagi buku besar perusahaan pada periode berikutnya. Lalu ada neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan atau post-closing trial balance adalah sebuah daftar yang berisi seluruh saldo real akun dan dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah antara pengeluaran dan pendapatan perusahaan seimbang atau tidak setelah penutupan buku dilakukan. Hasil perhitungan saldo rekening dalam neraca harus sama dengan jumlah saldo rekening yang telah dihitung di closing jurnal sebelumnya. Tujuan dari dibuatnya neraca ini adalah sebagai berikut. Menunjukkan keseimbangan buku besar antara saldo masuk dan keluar untuk periode yang akan datang. Misalnya harus sama dan seimbang. Lalu, mengurangi risiko kecurangan. Selain itu, pembuatan neraca saldo setelah penutupan dapat mengurangi risiko kecurangan yang bisa saja terjadi. Dengan demikian, keseimbangan buku besar akuntansi suatu perusahaan bisa dijaga. Lalu ada akuntansi dasar kas versus akuntansi dasar akrual. Sesuai dengan namanya, metode akuntansi metode berbasis tunai. Maaf, jangan kata lain dalam metode ini pencatatan pendapatan dan penghasilan time. Pendeknya, akuntansi kas ini didasarkan pada nilai tunai yang diterima dan dibayar. Demikian metode akuntansi kas atau tunai ini mengabaikan piutang dan utang apapun, yaitu tagihan atau pembayaran yang belum dilunasi. Metode akuntansi ini lebih populer diaplikasikan pada bisnis kecil karena sifatnya mudah digunakan dan lebih mudah dikelola. Lalu ada akuntansi akrual, kebalikan dari metode akuntansi kas. Akuntansi berbasis akrual atau akrual basic itu melakukan pencatatan uang saat tagih dan diperoleh, meskipun uangnya belum benar-benar masuk ke akun perusahaan. Jika akuntansi kas lebih populer untuk kecil, metode akrual lebih populer di perusahaan skala menengah. Lalu apa aja keunggulan akuntansi? Yang pertama, perusahaan yang
lebih sedikit dan berbunyi. Oleh karenanya, metode ini cenderung tidak memerlukan banyak staf. Kedua, metode akuntansi kas secara langsung mencerminkan nilai arus kas masuk dan keluar yang tentunya akan membantu dalam memahami profitabilitas di waktu berjalan. Ketiga, karena umumnya hanya mencatat penerimaan aktual yang akan dikenakan pajak, metode ini dapat membantu perusahaan dalam merencanakan pajak. Lalu yang terakhir, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, akuntansi kas relatif cocok untuk usaha kecil pun pemula dalam membangun bisnis. Lalu dibalik ada juga kelemahan dari akuntansi kas. Yang lalu apa aja sih kelemahannya? Terlepas dari berbagai keunggulan yang dimilikinya, metode ini tetap memiliki kelemahan, yaitu kurang akurat dalam arus kas jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh banyaknya klien dan perusahaan yang membutuhkan waktu 1 bulan atau lebih untuk membayarkan sepenuhnya piutang, sehingga pencatatan transaksi pun ikut tertunda sampai dilakukan pembayaran. Uh, Lalu selanjutnya ada keunggulan akuntansi aktual. Ada 3. Pertama, akuntansi aktual menawarkan keunggulan berupa gambaran kondisi keuangan lebih akurat. Lalu selanjutnya, karena dinilai lebih akurat dalam menggambarkan kondisi keuangan, para investor dan analis menemukan bahwa akuntansi berbasis aktual lebih berguna dalam mengukur kinerja perusahaan. Lalu yang ketiga, metode akrual. Metode ini memberikan dasar yang lebih kuat dalam hal perkiraan pendapatan dan pengeluaran di masa depan, sehingga sangat membantu dalam mengambil keputusan yang tepat. Lalu, ada kelemahannya juga di balik keunggulan akuntansi akrual, yaitu yang pertama, akuntansi berbasis akrual ini sangat kompleks, sehingga jika Anda kurang cermat dalam melakukan praktik pembukuan, akibatnya dapat merugikan finansial, apalagi jika diterapkan dalam usaha berskala kecil. Kedua, metode berbasis akrual juga tidak memperhitungkan dana akun yang sebenarnya tersedia di akun Anda. Metode ini utang dan piutang, pun kadangkala tidak menunjukkan bank yang dimiliki perusahaan pada saat itu. Oke, teman-teman, sekian video dari saya mengenai seluruh materi tentang sistem atau informasi akuntansi. Segala kekurangannya, ya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.